Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Pokok pembahasan kita kali ini ada 4, yaitu definisi sistem peredaran darah, yang kedua fungsi peredaran darah, yang ketiga komponen penyusun darah dan fungsinya, dan yang keempat organ dalam sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah merupakan suatu sistem yang sangat penting dalam metabolisme tubuh, karena sistem peredaran darah memegang peranan penting dalam pengangkutan di dalam tubuh manusia. Fungsi sistem peredaran darah yang pertama, mengangkut sari-sari makanan yang berasal dari usus ke seluruh tubuh manusia. Yang kedua, mengangkut oksigen yang berasal dari organ pernapasan paru-paru dan mendistribusikannya ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke paru-paru. Yang ketiga, mengangkut hormon dari tempat produksinya menuju ke bagian tubuh yang membutuhkan. Yang keempat, mengangkut zat-zat sisa hasil proses metabolisme sel menuju ekskresi organ yaitu ginjal. Yang kelima, menjaga kestabilan suhu tubuh agar tetap berada di antara 36 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Yang keenam, darah juga berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Komponen penyusun darah dan fungsinya. Darah. Darah merupakan media transportasi yang membawa zat yang diperlukan tubuh atau yang akan dibuang keluar tubuh. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah, yang semuanya berada di seluruh tubuh. Plasma darah. Plasma darah merupakan komponen darah yang berbentuk cairan. Tugas utama plasma darah adalah pengangkut sel-sel darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersama nutrisi, hasil limbah tubuh, antibodi, pembeku protein, serta bahan kimia seperti hormon dan protein yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Sel darah adalah sel darah putih, sel darah merah, dan trombosit. Sel darah merah atau eritrosit berbentuk bulat yang dilengkapi dengan cekungan di bagian tengahnya. Salah satu keunikan sel darah merah yaitu dilengkapi dengan protein khusus yang disebut dengan hemoglobin. Hemoglobin juga bertugas dalam membantu komponen darah untuk membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh, serta mengangkut kembali karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru. Sel darah putih atau leukosit. Dibandingkan dengan sel darah merah, sel darah putih memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit. Tugas sel darah putih yaitu melawan infeksi virus, bakteri, jamur yang memicu perkembangan penyakit. Sel darah putih terdiri dari neutrofil, limfosil, monosit, eosinofil, dan basofil. Trombosit atau keping darah. Trombosit memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh terluka. Trombosit akan membentuk sumbatan bersama benang fibrin guna menghentikan pendarahan, sekaligus merangsang pertumbuhan jaringan baru di area yang luka. Organ dalam sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia disusun oleh 2 organ, yaitu jantung dan pembuluh darah. Organ yang pertama adalah jantung. Jantung adalah organ vital di tubuh manusia yang bertugas sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Di dalam jantung terdapat 4 ruangan terbagi menjadi 2 bilik dan 2 serambi. Serambi dan bilik kiri jantung berisi darah bersih yang kaya akan oksigen, sedangkan bilik dan serambi kanan berisi darah kotor. Selain memiliki 4 ruangan, jantung juga mempunyai 4 katup yang berguna untuk menjaga supaya darah tetap mengalir ke arah yang benar. Pembuluh darah. Pembuluh darah bisa dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi merupakan pembuluh darah yang berfungsi membawa darah keluar dari jantung, baik ke seluruh tubuh maupun ke paru-paru. Darah yang mengalir dalam pembuluh arteri mengandung banyak oksigen, kecuali pada arteri pulmonalis yang khusus membawa darah kotor untuk dialirkan ke paru-paru. Vena atau pembuluh balik merupakan pembuluh darah yang berfungsi membawa darah kembali ke jantung, dari seluruh tubuh atau dari paru-paru. Pembuluh balik ada 2, yaitu vena cava dan vena pulmonalis. Vena cava membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh, yang kemudian akan dialirkan ke paru-paru untuk ditukar dengan oksigen melalui proses pernapasan. Vena pulmonalis atau vena paru membawa darah bersih yang kaya oksigen dari paru-paru menuju ke jantung.
Pembuluh yang ketiga yaitu pembuluh kapiler. Pembuluh darah kecil yang memiliki diameter kurang lebih sebesar sel darah merah, yaitu 7,5 mili. Perbedaan pembuluh nadi dengan pembuluh balik. Pembuluh nadi berisi darah bersih, sedangkan pembuluh balik berisi darah kotor. Pembuluh nadi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan pembuluh balik mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Pembuluh nadi denyut terasa, sedangkan pembuluh balik denyut tidak terasa. Pembuluh nadi jika terluka darah mengucur deras, sedangkan pembuluh balik jika terluka darah hanya menetes. Pembuluh nadi dinding pembuluh kuat, tebal, dan elastis, sedangkan pembuluh balik dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Pembuluh nadi letaknya agak ke dalam, tersembunyi dari permukaan, sedangkan pembuluh balik letaknya dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Sekian materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.